Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah ya baka rabbuna wa yafna kullu ahad. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati semeton tiang Ustadz Asy'ari MPD beserta seluruh para asatis di tempat ini dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang tiang hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan bernapas oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita di buminya. Semoga akhir petualangan kita di dunia ini nanti berujung dengan husnul khotimah. Kita berada di satu madrasah yang sangat indah, Yayasan Madinatul Islam. Kata Madinah itu banyak, yang populer Madinatul Munawwarah, kedua ada Madinatul Ilmi, yang ketiga ada Madinatul Qurra wal Huffaz, yang di tempat kita ini Madinatul Islam. Ada dua kata yang harus kita pahami sore hari ini untuk mengenal pondok yang sangat indah. Kita harus menyeberangi lorong kecil. Dua kata itu Madinah dan Islam. Madinah itu artinya kota. Islam itu kalau secara bahasanya patuh, tunduk, menyerah. Jadi kalau kita gabung menjadi kota Islam. Tidak tahu apa harapan pendirinya sehingga melahirkan nama. Prediksi saya dengan nama ini semua umat Islam bisa hadir di tempat ini. Dari manapun organisasinya, dari manapun golongannya, apapun politiknya, dia bisa menyatu di tempat ini. Ini namanya Madinatul Islam. Sungguh luar biasa. Dan buktinya akan kita hadir semua dari berbagai kalangan. Ibu-ibu hadir dari berbagai desa. Kemudian tiang jauh dari Kelayu, Anyar datang ke sini. Inilah dia Madinatul Islam itu. Menyatukan umat Islam di tempat ini dari berbagai latar belakang organisasi, pendidikan, kemudian juga kelompok-kelompok yang lain. Mari kita coba mengupas. Akan meluas tempat ini apabila beberapa standar sebagaimana perjuangan Rasulullah SAW
yang dulu satu kota namanya Yasrib. Kemudian hijrahlah Rasulullah SAW di saat beliau berumur 53 tahun, 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian pindah hijrah ke Madinah 10 tahun. Yang dulu nama kota itu adalah Yasrib. Yasrib itu adalah nama salah seorang yang berasal dari India. Kemudian begitu lahir Rasulullah, begitu beliau muncul di Madinah, maka beliau rubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah, bagaimana melahirkan Madinatul Islam, kota Islam? Kita merujuk kepada surat Al-Imran, kemudian surat An-Nahl ayat 125, kemudian kita akan merujuk kepada surat Al-Hujurat. Kita mulai dari surat Al-Hujurat. Insyaallah Madinatul Islam ini akan kelihatan dari surat itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia di alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia di alam semesta ini, ada satu kabar dari Allah, ada satu berita dari Allah. Apa berita yang disampaikan oleh Allah kepada semua manusia? Wahai manusia, aku ciptakan kalian laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Yang terbaik di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan itu. Ketika Allah mendeklarasikan ayat ini tentang penciptaan laki dan perempuan, artinya apa? Dengan adanya laki dan perempuan, maka diharapkan oleh Allah supaya kita membangun kemitraan, membangun cinta dan kasih sayang, membangun yang namanya ta'aruf, itu perkenalan yang satu dengan yang lain, dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Banyak bangsa di dunia ini, kita tidak hafal berapa negara di dunia ini. Ada Indonesia, ada Filipina, ada Thailand, ada Malaysia, ada Brunei, ada Jepang, ada Cina, kemudian ada Australia dan lain sebagainya. Begitu banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Tujuan bangsa yang begitu banyak, yang terhampar di muka bumi ini, Allah menginginkan, dan suku-suku yang begitu banyak di dunia ini ditujukan oleh Allah supaya masing-masing negara yang satu dengan negara yang lain mampu membangun hubungan bilateral, mampu membangun hubungan multilateral, negara antara negara yang satu dengan negara yang lain dan negara yang banyak di dunia ini, dengan tujuan supaya kita aman di atas muka bumi ini, saling mengenal, saling menyayangi, saling mencintai. Dari semua negara-negara yang ada di belahan bumi ini, dari semua suku-suku yang ada di belahan bumi ini, yang terbaik di hadapan Allah, yang mulia di hadapan Allah, bukan karena negaranya paling maju, bukan karena di dalam negara itu ekonominya paling hebat, kemudian teknologinya paling canggih, kemudian negara itu paling populer dan terkenal, tapi Allah memberikan sebuah pangkat tertinggi dari seluruh belahan negara di belahan bumi ini dan seluruh suku-suku yang ada di dunia ini, satu titik yang paling hebat di hadapan Allah ketika negara-negara itu memiliki ketakwaan, ketika suku-suku itu memiliki ketakwaan, dan ketika kita sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah dengan keberagaman ini, maka diharapkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah adalah hendaklah melekat ketakwaan itu. Ini yang yang dimaksud oleh ayat ini. Dengan keberagaman hidup kita semakin indah. Pelunggu bisa menyaksikan pelangi. Kalau pelangi itu semakin banyak warnanya, maka semakin indah kita saksikan. Begitu pula di dalam kehidupan ini, semakin banyak kita punya saudara, semakin banyak kita punya teman, maka akan semakin mudah kehidupan ini, karena terjadi jejaring saling menyayangi, saling mencintai. Ada sebuah pepatah mengatakan, satu orang musuh itu
jauh lebih banyak daripada 1000 teman. Satu musuh itu berbahaya jauh lebih banyak daripada 1000 orang teman. Kalau ada musuh yang jahat, dia bisa mengebom satu tempat di mana dia mau melakukan kejahatan. Tapi kalau 1000 orang teman, dia akan bisa membuat jejaring keindahan dan kehidupan yang nyaman di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu, pada sore hari ini kita berada di Madinatul Islam. Ada beberapa syarat untuk kita bisa semua golongan bisa akan ada di tempat ini. Semua manusia akan bisa melirik tempat ini. Ada beberapa catatan. Yang pertama, seorang pemimpin siapapun kita harus berlapang dada. Rasulullah SAW seorang pemimpin besar di dunia ini, satu-satunya yang menaklukkan dunia. Ada seorang Michael Hood, di dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh, dikumpulkan orang-orang hebat, terkumpulan selapu-selapu dengan hebat lebon dunia ini, status dengan hebat terkumpulan di dunia ini. Lagu di dalam buku Michael Hood itu nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Apa yang melatar belakangi Michael Hood sehingga meletakkan nama Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, yang ada dalam bukunya Michael Hood itu? Satu, nama beliau selalu sebut di mana-mana. Kalau nabi-nabi terdahulu setelah wafat, jarang kita menyebut Nabi Adam, betul? Jarang kita menyebut Nabi Nuh, jarang kita menyebut Nabi Idris. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, beliau telah meninggalkan kita. Tapi setiap saat, setiap waktu, seluruh umat Islam di belahan bumi ini selalu menyebut namanya. Kenapa nama beliau disebut? Apa rahasia nama beliau itu sampai hari ini disebut? Bahkan dalam sholat kita sebut namanya. Satu, karena beliau hadir di dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sifat beliau itu yang pertama adalah lapang dada. Setiap muslim yang lapang dadanya, yang luas dadanya, yang lembut dadanya, maka dia akan bisa hidup dimanapun dia berada. Dengan komunitas siapapun, hatta dia berbeda golongan, berbeda pangkat, berbeda jabatan, berbeda organisasi, berbeda pondok pesantren, dia akan hidup dimanapun dia berada kalau seorang itu memiliki jiwa yang lapang. Karena kalau jiwa lapang, apapun persoalan yang kita hadapi, tantangan demi tantangan kita hadapi, persoalan demi persoalan kita hadapi, musibah bertubi-tubi kita hadapi, maka insya Allah dengan jiwa yang lapang, dengan jiwa yang besar, dengan jiwa yang lembut, semua persoalan itu akan minggat semuanya. Wes bablas masalah itu. Itu kalau lapang dada. Kita ingat bagaimana profil Nabi Musa alaihissalam ketika dia akan menghadapi Fir'aun laknatullah. Sempat gemetar beliau, ya Allah, aku belum sanggup untuk menghadapi Fir'aun karena dia adalah kejam, dia adalah orang yang bengis, orang yang sadis, orang yang jahat. Beliau kasih tongkat. Tidak cukup dengan tongkat itu, beliau masih mohon, ya Allah, saya mohon lagi kekuatan. Maka Allah memberikan ajian pamungkas berupa doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Apa yang dimohon pertama kali oleh Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun yang begitu kejam? Banyak anak-anak kecil yang menjadi korban keganasan, kejahatan, kebengisan Fir'aun. Namun setelah diberikan doa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bermohon kepada Allah, dilapangkan dadanya. Karena kalau sudah lapang dada kita, ketika kita akan menghadapi orang-orang zalim, ketika kita akan menghadapi orang-orang jahat, kita tidak akan pernah gentar dan kita tidak akan pernah cuit dalam menghadapinya. Kenapa? Karena kita adalah di pihak yang benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Manakala datang satu yang benar,
maka akan hancur yang batil, dan yang batil itu pasti musnah. Ini rahasia kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah siang dan malam. Beliau dadanya lapang, diintimidasi beliau senyum, difitnah beliau senyum, dibuli beliau senyum, mau dibunuh beliau senyum, yang pada akhirnya dengan kekuatan jiwa beliau, orang-orang yang memfitnahnya tadi, yang membulinya, yang menghinanya, bahkan mau menghabisi nyawa beliau itu, dia tunduk karena kelembutan jiwa beliau. Tidak ada yang paling hebat di alam semesta jikalau jiwa-jiwa muslim itu lembut, jiwa-jiwa muslim itu lapang, jiwa-jiwa muslim itu hebat, maka dia akan berjuang dimanapun berada dan tidak pernah takut dalam menghadapi intimidasi apapun, tidak pernah takut dalam menghadapi rintangan dan halangan. Dia selalu maju demi tegaknya agama ini, Madinatul Islam. Harapan beliau supaya kita semua umat Islam kumpul di tempat ini. Lalu yang kedua, untuk bisa orang hadir dari manapun, dari golongan manapun, maka seyogianya kita menjadi orang yang pemaaf. Tidak boleh ada dendam pada diri kita. Kalau seseorang memiliki sifat pemaaf, insya Allah, maka Allah akan melenturkan jiwa-jiwa manusia yang keras. Maka Allah akan menundukkan jiwa-jiwa yang bengis. Maka Allah akan menundukkan jiwa-jiwa yang tidak taat itu. Dengan apa? Karena dengan sifat kita pemaaf. Kalau kita sering memberikan orang pemaaf, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Allah sayang kepada setiap manusia yang selalu memberikan maaf. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan gejolak amarahnya, yang tadinya betul-betul gejolak nafsunya, hawa nafsunya menggebu-gebu, kemudian tensinya tinggi, kepingin menghantam orang saja, kepingin marah-marah terus, padahal orang tidak bersalah, padahal orang baik-baik, tapi karena dorongan hawa nafsunya kuat sehingga dia marah-marah, tapi mampu menahan hawa nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya, kemudian memaafkan orang lain, maka Allah akan memberikan orang itu door prize. Apa door prize yang diberikan oleh Allah? Allah dengan tegas mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Aku cinta, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu syaratnya pemaaf. Tidak ada kita manusia, sehebat apapun titel kita di dunia ini, tuan guru titel kita, ustadz titel kita, kemudian gelar kita profesor, doktor, MPD, S1, S2, S3, S mambu, S batu, S teler, S teh, semuanya tidak ada yang bisa menjamin gelar-gelar itu, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi walau bagaimanapun tinggi gelar kita, kalau kita belum menjadi sosok manusia yang pemaaf, tidak ada artinya profesor itu, nggak ada artinya doktor itu. Kenapa? Akhlak itu jauh lebih mulia daripada hanya sekedar gelar-gelar yang nempel di pundak kita. Mau jadi jenderal, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, hatta raja pun. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat pemaaf, semuanya gelar-gelar itu akan luntur, tidak akan mampu membawa kita kepada puncak di mana kita dekat dengan Allah. Dengan pemaaf itulah kita akan bisa bersinergi dengan orang lain. Dengan pemaaf itulah kita damai dimanapun kita berada. Dengan pemaaf itulah kita akan bisa saling menghargai, saling mencintai dimanapun dan kapanpun kita berada. Insya Allah kedamaian yang kita raih. Yang ketiga, syarat untuk bisa kita bersama adalah senantiasa mendoakan orang. Bukan hanya aja yang kita ingin selamat. Jangan hanya mendoakan diri saja. Dendek tendoa yang diri mesa-mesa ingin jadi soleh pribadi, tapi bangunlah kesolehan sosial. Kita soleh, orang lain juga bisa soleh. Di kampung itu bisa orang soleh,
Di daerah itu bisa orang soleh. Seperti tadi, bisa kita membantu satu kecamatan Mas Bage. Bisa kita menjadi manusia yang soleh sosial. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda manusia mulia di hadapan Allah, tanda-tanda manusia itu baik di hadapan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merilis satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebagus-bagus manusia, manusia yang punya manfaat buat orang lain. Walaupun hanya kita bisa memberi satu perapat gula, 1 kilo gula, setengah kilo gula, 3 bungkus supermi, kemudian setengah kilo beras, itu kita termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Apa sebab? Karena kita bisa bermanfaat buat orang lain. Tadi bisa kita nyantuni, tahu kedahsyatan sedekah. Dulu ketika langit ini diciptakan oleh Allah, kemudian Allah ciptakan bumi ini, terjadi getaran hebat, langit lindur, kemudian bumi ini lindur, kemudian malaikat terkejut. Ya Allah, kenapa ketika Engkau menciptakan langit ini bergetar sejadi-jadinya? Kemudian ketika Engkau menciptakan bumi ini juga bergetar. Baru Allah kemudian dengan kun fayakunnya Allah melahirkan gunung di seluruh permukaan bumi ini, menancapkan gunung di seluruh belahan bumi ini. Lalu begitu Allah tancapkan gunung itu, langit diam, bumi diam. Akhirnya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tadi sebelum Engkau menghamparkan bumi, sebelum Engkau menghamparkan gunung di atas permukaan bumi ini, saya menyaksikan begitu hebat getaran langit, saya menyaksikan begitu hebat getaran bumi. Tapi begitu Engkau tancapkan gunung-gunung di atas muka bumi ini, semuanya jadi diam, tak bisa bergerak. Lalu malaikat penasaran, ya Allah, begitu kuatnya gunung itu, adakah yang mampu mengalahkan gunung? Maka Allah menjawab, yang mampu mengalahkan gunung adalah besi. Dengan besi orang bisa membuat bom, dengan besi orang bisa membuat pesawat tempur, dengan besi orang bisa membuat tank-tank canggih, dengan besi orang bisa membuat senjata pemusnah massal, membuat nuklir-nuklir yang canggih. Nah, tapi malaikat lagi bertanya, ya Allah, begitu kuatnya besi mampu meluluh lantahkan, meratakan gunung yang kuat yang menjulang tinggi itu, adakah yang mampu mengalahkan besi? Maka Allah menjawab, yang mampu meluluh lantahkan dan melumat besi itu adalah api. Besi kalau dibakar dia akan meleleh. Maka jadilah dia bate, tambah, linggis, awis, pedang, celurit. Itu karena kekuatan daripada api yang mampu melumat besi itu. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, begitu kerasnya api ini mampu melumat besi, mampu meluluh lantahkan, mencairkan besi, adakah yang lebih hebat dari api? Allah menjawab, yang mampu mengalahkan api adalah air. Kalau air besar dia bisa meluluh lantahkan kita semua. Tsunami, lihat di Aceh, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ratusan ribu nyawa melayang. Kemudian bangunan-bangunan megah yang berbintang itu rata, rumah-rumah penduduk hancur. Kalau datang air Labuan setinggi 9 meter, 10 meter, habis kita terapung semua, Bapak Ibu. Itu dahsyatnya air yang mampu mengalahkan api. Tetapi air yang begitu kuat, yang bisa menghanyutkan manusia, rumah-rumah megah, kemudian hotel-hotel berbintang bisa hanyut dengan air. Ternyata air itu masih kalah, walaupun begitu dahsyatnya. Derasnya banjir bandang, derasnya tsunami yang banyak membuat alam ini menjadi rusak. Ternyata ada yang lebih kuat daripada air, yakni angin. Angin kencang bisa memporak-porandakan tempat ini, bisa memporak-porandakan hotel, apa saja bisa diterbangkan apabila terjadi nanti yang namanya angin prahara yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau bahasa BMKG-nya sekarang ini disebut dengan angin tornado yang mampu membuat rumah-rumah penduduk menjadi terangkat. Di Jepang pernah terjadi angin tornado. Berapa rumah-rumah terbang,
Padahal di Jepang itu terkenal dengan arsitektur yang kuat, bangunan-bangunan yang kuat, bahkan mereka sebut dengan anti gempa. Ndara istilah balai anti gempa, Bapak Ibu. Ndara istilah balai anti tsunami. Ndara istilah balai anti badai. Kalau Allah memerintahkan air laut, sehebat apapun rancangan pembangunan, sekokoh apapun besinya, maka ketika Allah memerintahkan tsunami, tidak ada yang namanya besi kokoh, tidak ada yang namanya bangunan anti tsunami, anti gempa, anti angin, semuanya amblas. Itu kekuasaan Allah, Bapak Ibu, jangan main-main. Kemudian angin yang begitu kuat ternyata bisa lunak, bisa dikalahkan dengan sedekah anak Adam yang dikeluarkan dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kiri. Sedekah yang setiap bulan di sini, bahkan setiap hari itu mampu mengalahkan dahsyatnya gunung, mampu mengalahkan besi, mampu mengalahkan api, mampu mengalahkan air. Kenapa? As-sadaqatu tutbi'ul bala. Sedekah itu mampu menghindarkan manusia dari bala bencana, dari musibah-musibah besar. Ternyata sedekah itu jauh lebih kuat daripada angin kencang, jauh lebih kuat daripada kobaran api, jauh lebih kuat dari besi yang paling kuat, dan jauh lebih kuat dari ledakan gunung. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Maka orang bersedekah itu semakin disayang, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yadul ulya khairum miyadis sufla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu yang ketiga tadi, itu mendoakan. Jangan hanya diri kita yang soleh, tapi bangun jejaring kesolehan. Doakan saudara-saudara kita dimanapun berada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah? Ya Ali, maukah aku berikan kamu amalan? Apabila kamu amalkan ini, doa ini, maka setara kedudukanmu dengan para wali-wali Allah di muka bumi ini. Apa amalannya? Sangat sederhana. Yang sering pelunggu baca sehabis sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, apabila engkau amalkan ini doa 25 kali siang dan malam, maka engkau tercatat sebagai wali-wali Allah di muka bumi ini, kekasih-kekasih Allah. Apa doanya? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Selai kali dibaca kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ngamalang ini, dia berdoa untuk dirinya, kemudian berdoa untuk ibu bapaknya, kemudian dia berdoa untuk semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang mati, maka setara kedudukannya di muka bumi seperti wali-wali yang lain. Inilah cita-cita besar pondok ini sehingga menamakan Madinatul Islam. Bagaimana kita semua umat Islam bisa berkumpul di tempat ini, kemudian kita bahu-membahu untuk membangun jejaring kebaikan, membuat komunitas kesalehan sosial. Karena apabila kita mampu membangun jejaring komunitas sosial yang soleh, tetangga kita bisa jadi soleh, keluarga kita bisa jadi soleh dan soleha, orang lain kita bisa bikin dia menjadi soleh dan soleha, maka itulah yang disebut manusia yang paling bermanfaat, manusia yang baik di muka bumi ini. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita sebelum tidur. Maka kita telah membangun jejaring kesalihan sosial. Dan barang siapa yang selalu mendoakan saudara-saudaranya, maka seluruh malaikat-malaikat Allah akan selalu mendoakan mereka. Apalagi kita hadir di majelis taklim di tempat ini, majelis ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Duduknya pelunggu sesaat di majelis taklim, di majelis ilmu, di majelis pengajian seperti ini lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ke. De tokol semenda lek tene.
Walaupun paham dek paham sudah. Dek dia tahu tenan ustaz nengerangi dah. Dek dia tahu tenan pengajian si unik. Lagu sudah hadir di majelis taklim dengan niat menuntut ilmu dari rumah, sesaat saja kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 2 jam. Apa maknanya lebih baik dari ibadah 70 tahun? Lebih baik daripada ibadah solat sunat 70 tahun. Kalau pelungguh terus menerus selama 70 tahun, pelungguh solat sunat, mampukah pelungguh? Tentu tidak akan mampu. Tetapi kalau hanya duduk di majelis taklim, maka itu nilainya sama dengan pelungguh melaksanakan solat-solat sunat selama 70 tahun. Lagi kehebatannya Bapak Ibu. Kata para ulama tasawuf, kalau mau doa kita, permohonan maaf kita diterima oleh Allah, permohonan ampun kita diterima oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah dengan cepat, maka sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Sering-seringlah hadir di majelis taklim. Secara otomatis, walaupun ibu-ibu tidak mengucapkan Allahumma gfirli. Jadi Bapak Ibu, lanjut. Walaupun Bapak Ibu tidak mengucapkan istighfar secara langsung, mengatakan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, tapi duduknya pelungguh itu sudah disorting oleh malaikat, sudah diviralkan oleh malaikat, bahwa pelungguh senantiasa dimohonkan ampun oleh seluruh malaikat yang ada di arsy. Itu kehebatan pelungguh. Walaupun pelungguh tidak keluar suara Allahumma gfirli, itu hebatnya kita duduk di majelis ilmu. Itu hebatnya kita duduk di majelis taklim. Yang kedua, sering saya katakan, seluruh ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian semut-semut yang ada di lubangnya akan selalu memohonkan ampun kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Itu kehebatan. Selanjutnya, Allah akan menanamkan ketenangan di dalam hati kita. Dan semua malaikat-malaikat yang tadi memohonkan kita ampun juga, ada sebagian yang turun ke majelis ilmu. Untuk apa mereka turun di majelis ilmu? Pertama, untuk mengamini doa-doa orang yang berdoa di majelis ilmu itu. Yang kedua, untuk mengangkat doa-doa orang yang berdoa di majelis ilmu itu. Sungguh luar biasa. Pantaslah kalau kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa majelis ilmu itu adalah raudatum miryadil jannah. Sebagian dari taman-taman surga di muka bumi ini adalah majelis ilmu itu. Kita kembali untuk bisa kita berkumpul bersama. Syarat yang ketiga adalah kita harus selalu mendoakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, dari masyrik sampai maghrib. Yang kemudian yang keempat, kita senantiasa bermusyawarah, berkumpul untuk mendapatkan hasil terbaik dari musyawarah. Ketika kita ingin membangun majelis ilmu, maka kita undang saudara-saudara kita. Mau membangun masjid, kita bermusyawarah. Mau membangun musola, kita bermusyawarah. Untuk bisa kita menjaring komunitas sosial bersama, hendaklah kita bermusyawarah. Wasawirhum fil am. Hendaklah bermusyawarah. Musyawarah ini adalah jalan untuk kita bisa bersatu. Dengan kita bersatu, maka semua cita-cita kita akan menjadi mudah. Kemudian yang terakhir, untuk bisa kita bersatu dari seluruh kalangan, maka hendaklah kita menggantungkan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun ikhtiar kita, walau bagaimanapun usaha kita, kita peras keringat banting tulang, ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita mau, tetapi kalau tidak ada harapan kepada Allah, kita tidak menggantungkan harapan kepada Allah, semuanya itu akan kandas. Kenapa? Karena Allah yang menggenggam semua harapan manusia. Manusia cuma berhak berencana, manusia berhak bercita-cita, manusia berhak berkeinginan, tetapi semua cita-cita, semua rencana, semua kesuksesan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk bisa meraih semuanya itu, jangan lupa yang namanya tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Insya Allah dengan kita membangun tempat yang seperti ini, kalau harapan kita kepada Allah, maka cepat atau lambat tempat ini akan selalu berkembang. Kenapa? Karena kita selalu menggantungkan harapan kepada Allah. Pasti Allah akan memudahkan jalan. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan keluar dari seluruh kesulitan, dari seluruh permasalahan, dari seluruh tantangan dan hambatan. Setiap episode dalam perjalanan kehidupan kita selalu dibuka solusi oleh Allah. Kalau kita betul-betul menggantungkan hati kita kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, jalan termudah dalam hidup ini tidak lain adalah bergantung kepada Allah. Sesulit apapun ekonomi, ekonomi boleh krisis, kemudian keadaan dunia dalam keadaan gonjang-ganjing, tapi bagi orang-orang yang menggantungkan cita-cita dan harapannya kepada Allah, dia tidak akan pernah depresi dalam menghadapi cobaan dan tantangan itu. Dia tidak pernah akan mengeluh dalam menghadapi situasi apapun. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu membela dia. Karena ada Allah yang selalu menuntun dia. Karena ada Allah yang selalu akan memberikan petunjuk. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, memberikan keberkahan di dalam umur kita. Kemudian hari demi hari kita meningkat kebaikan kita, kita meningkat kesolehan kita, sehingga pada akhir kehidupan kita nanti Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Harapan kita bersama mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan jiwa kita sejenak. Kita bermohon kepada Allah, moga-moga hari ini harapan, cita-cita pelungguh diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ya Allah yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, angkat derajatnya di sisimu ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya pada kuburnya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka kesehatan, keafiatan, lahir dan batin. Wahai Bapak Ibu yang tiang hormati, tatap wajah orang tua kita. Merekalah yang membuat kita seperti ini. Doa-doa merekalah yang membuat ibu bapak seperti ini. Jauh sebelum kita lahir, orang tua kita mendoakan kita supaya menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dekat dengan Allah, yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa kita membalas perjuangan orang tua kita. Kalau andai kata orang tua Bapak Ibu masih hidup sekarang, tolong jadilah anak yang berbakti. Jadilah orang yang penyayang terhadap ibu bapak. Tidak ada gunanya kita kaya di dunia ini. Tidak ada gunanya kita berpangkat di dunia ini. Tidak ada gunanya kita punya segalanya di dunia ini kalau kita jauh dari ibu bapak kita. Ibu bapak kita adalah pintu surga yang dihadirkan di dunia ini untuk kita berbakti kepada mereka.
Ingat perjuangan mereka ketika melahirkan kita. Mereka bersimbah darah, mereka berkecucuran keringat siang dan malam, memikirkan kehidupan kita, banting tulang peras keringat. Semoga mereka di alam barzah diberikan ampunan, diberikan tempat yang luas. Ya Allah, hari ini kami mohon, orang tua kami yang telah tiada, berikan cucuran rahmat-Mu ya Allah. Andaikan orang tua kami masih hidup, betapa bahagianya akan melihat kami seperti ini. Betapa indahnya hati mereka ketika menyaksikan kita seperti ini. Tapi karena kehendak-Mu ya Allah, Engkau duluan mencabut orang tua kami ya Allah. Tapi kami berharap, walaupun dia tidak bisa menyaksikan kami seperti ini ya Allah, kami mohon doa-doa kami Engkau ijabah ya Allah. Tempat mereka Kau perindah di alam barzah. Tempat mereka Kau berikan cahaya yang terang benderang ya Allah. Mereka Engkau angkat derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, setiap episode amal kami itu kembali kepada mereka. Kami hadiahkan Fatihah-Fatihah yang kami baca. Kami hadiahkan Al-Quran yang kami baca buat mereka. Kami hadiahkan haji untuk mereka. Kami hadiahkan umrah untuk mereka. Dan setiap uang yang kami keluarkan di masjid dan mushola, ya Allah, alirkan ke buat bunda, buat papa kami yang telah meninggal dunia, sebagai balas budi kami. Walaupun kami sadar kami tidak mampu membalas mereka dengan doa, kami tidak bisa membalas kebaikan mereka dengan tumpukan harta benda. Tapi yakinlah, ya Allah, kami mohon sekali lagi, angkat derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang baik di sisi-Mu ya Allah. Kami berharap orang tua kami yang telah meninggal dunia menjadi hamba-Mu yang Kau ridhai, menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Wahai Bapak Ibu, jangan pernah lupa siang dan malam berdoa buat mereka. Karena pelunggu seperti ini tidak lain jerih payah perjuangan mereka. Ustadz Ari seperti ini karena doa orang tuanya dulu. Sebelum lahir beliau didoakan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi umat. Dan sekarang dia mampu membuat pondok seperti ini. Mudah-mudahan setiap gerak langkah beliau juga teralirkan pahalanya itu buat ibu bapak mereka. Ya Allah, sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kami mohon, kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon, dalam detik-detik akhir hidup kami nanti ya Allah, ketika Engkau mengutus malaikat maut hadir ke rumah kami untuk menjemput nyawa kami ya Allah, ampuni dosa kami sebelum malaikat maut tiba. Ya Allah, berikan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah semua. La ilaha illallah. Ya Allah, kami rindu dengan kalimat ini di akhir hayat kami ya Allah. Tidak ada yang paling indah yang kami inginkan ya Allah. Yang keluar dari mulut kami semua adalah kecuali menyebut nama-Mu ya Allah di saat berpisah dengan dunia fana ini. Wahai Bapak Ibu, bayangkan saat kematian kita tiba nanti, sudahkah siap kita dimandikan oleh saudara-saudara kita? Hari ini pelungguh masih bisa mandi sendiri, masih bisa pakai sabun sendiri. Tapi nanti ketika ruh kita sudah diangkat, nyawa kita sudah diangkat, tangan ini kaku Bapak Ibu, telinga ini udah nggak lagi mendengar, mata ini udah tidak lagi melihat. Maka bayangkan saat-saat kejadian seperti itu akan menimpa kita. Sudahkah siap kita akan dibungkus? Hari ini kita masih pakai gamis. Hari ini kita masih bisa pakai jubah. Hari ini kita masih bisa pakai sorban. Tapi ketika ruh kita diangkat, tidak ada yang bisa kita pakai baju. Celana nggak bisa kita pasang. Semua yang nempel di tubuh nggak bisa kita pasang.
Maka bayangkan saat-saat seperti itu Ibu, bagaimana saat kita akan dimasukkan ke dalam geranda yang akan digotong oleh saudara-saudara kita, kemudian disolatkan. Maka sebelum kita disolatkan, jaga solat, jaga solat, jaga solat. Solat adalah mahkota kehidupan kita untuk kita berjumpa dengan Allah. Jangan tinggalkan solat. Bagaimanapun sibuknya saudara-saudara di muka bumi ini, tinggalkan kesibukan itu semua. Nggak ada gunanya. Solat adalah jalan untuk kita bisa selamat dan berjumpa dengan kekasih kita Allah Azza wa Jalla. Sudahkah siap kita nanti akan ketika kita diturunkan ke liang lahat dalam keadaan tempat yang sempit, gelap? Bagaimana malam pertama kita di situ? Tolong bayangkan semuanya Bapak Ibu, kejadian itu akan terjadi pada diri kita. Maka saya berharap, teruslah bermohon ampun kepada Allah, teruslah banyak beramal. Kita tidak tahu besok, nanti malam, lusa, malaikat maut akan datang menjemput kita. Kalau sudah semuanya itu terjadi, maka tidak ada gunanya apa-apa yang kita punya. Bahkan di alam barzah ada orang yang kepingin bangkit sesaat, ingin sholat dan ingin bersedekah, tapi semuanya itu tidak berfungsi. Maka oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke lubang itu, bersedekahlah semasih kita punya harta, sholatlah semasih terus kita kuat, perbanyak sholat sunat dan kerjakan amal lain. Insya Allah kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jazallah anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Assalamu alayka ya Ahmad Muhammad, ahid wahid nurun ala nur, rahmatan lil alamin, ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.